Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 3. Dalam pertemuan kali ini kami akan membahas agen kecerdasan buatan. Nah, sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan saya Aurelia Catherine Hartono, NPM 190710113. Nama saya Velia Friendly Kristiani, NPM 1907101131. Nama saya Rufina Turli Aning Kristi, NPM saya 1907101135. Perkenalkan, saya Steli Elisen Kwa, NPM 190710180. Nama saya Irfan dengan NPM 190710374. Selanjutnya, dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas agen kecerdasan buatan yang terdapat pada film Ocean X dan Big Hero 6 yang akan dijelaskan oleh saya, Aurelia, dan Velia. Namun sebelum itu, rekan saya Truli akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agen kecerdasan buatan serta unsur-unsur pendukungnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu agen kecerdasan buatan. Tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya, apa itu sebenarnya agen kecerdasan buatan? Nah, saya mempunyai beberapa definisi dari para ahli. Definisi pertama yaitu menurut Glaser, di mana ia mengemukakan pendapatnya pada tahun 1998. Jadi, menurutnya, autonomous agent adalah sistem yang berada di dalam dan bagian lingkungan yang merasakan lingkungan dan bertindak atasnya seiring berjalannya waktu dalam mengejar agenda sendiri dan untuk mewujudkan apa yang dirasakannya di masa depan. Definisi kedua yaitu menurut Shoham, di mana ia mengemukakan pendapatnya pada tahun 1998. Jadi, menurutnya, agen sebagai entitas yang negaranya dipandang terdiri dari komponen mental seperti kepercayaan, kemampuan, pilihan, dan komitmen. Beliau juga menyatakan bahwa apa yang membuat komponen perangkat keras atau perangkat lunak menjadi agen justru adalah fakta bahwa seseorang telah memilih untuk menganalisis dan mengendalikannya dalam persyaratan ini, karena itu ada dalam pemikiran programmer. Maka dapat disimpulkan bahwa agen kecerdasan buatan ialah sebuah entitas otonom yang dapat melihat, mengamati, mengetahui, maupun mengartikan melalui sensor yang ia miliki, dan ia dapat bertindak atas lingkungan di sekitarnya untuk mencapai tujuan yang menurutnya benar berdasarkan apa yang ia telah ketahui dan ia pelajari. Nah, pembuatan agen kecerdasan buatan itu sendiri tentunya memerlukan unsur-unsur yang mendukung agar manusia dapat membuat atau menciptakan agen kecerdasan buatan yang baik sesuai yang diinginkan atau dibutuhkan. Ya, jadi unsur agen kecerdasan buatan sendiri ada 4. Unsur kecerdasan buatan yang pertama yaitu PEAS atau PEAS. Sebenarnya apa itu PEAS? Yang pertama, P adalah singkatan dari Performance Measure. Performance Measure itu merupakan tolak ukur kinerja atau keberhasilan dari sebuah agen. E adalah singkatan dari Environment. Environment ini merupakan kondisi dari lingkungan yang ada di sekitar agen, di mana agen dapat melakukan tindakan kepada lingkungan tersebut. A adalah singkatan dari actuators. Actuators sendiri merupakan alat yang digunakan oleh agen kecerdasan buatan. Dan yang terakhir yaitu S, merupakan singkatan dari sensors. Segala sesuatu yang menjadi input atau masukan dari suatu agen. Unsur agen yang kedua yaitu arsitektur agen. Arsitektur agen ini membuat persepsi dari sensor yang tersedia untuk program, menjalankan program, dan umpan pilihan program aksi terhadap efektor seperti yang dihasilkan. Nah, arsitektur agen sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada black box, di mana agen menghasilkan keluaran berdasarkan pemasukannya. Lalu, yang kedua ada BDI yang terdiri dari belief, yang berarti apa saja yang diketahui dan tidak diketahui oleh agen tentang lingkungannya. Yang kedua ada desire, yang berarti tugas yang harus diselesaikan oleh agen.
Lalu yang ketiga ada intention, yang berarti rencana yang disusun dalam mencapai tujuan agen. Unsur agen kecerdasan yang terakhir yaitu tipe atau jenis dari agen kecerdasan buatan. Tipe agen sendiri ada 5. Yang pertama yaitu simple reflex agent, di mana agen memilih aksi berdasarkan persepsi saat ini dan mengabaikan persepsi yang lampau atau sebelumnya. Yang kedua yaitu goal-based agent, di mana agen membutuhkan gambaran atau informasi tujuan yang menggambarkan situasi yang diharapkan guna menentukan tindakan, pencarian, dan perencanaan. Yang ketiga yaitu model-based reflex agent. Nah, pada tipe ini, agen melakukan pengecekan terhadap keadaan lingkungannya, sehingga ia dapat melakukan respon yang tepat. Lalu yang keempat yaitu utility-based agent, di mana pada tipe ini tidak mengutamakan semua tujuan, tetapi akan mengutamakan tujuan mana yang mungkin tercapai berdasarkan kondisi tertentu, seperti kepuasan, kenyamanan, dan keefisienannya. Lalu, tipe agen yang kelima yaitu learning agent, di mana memungkinkan agen untuk beraksi dalam lingkungan yang tidak dikenal dan menjadi semakin kompeten dari sebelumnya karena terus mempelajari lingkungan itu. Ada 4 komponen konsep learning agent, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu learning element, yang bertanggung jawab untuk membuat peningkatan. Lalu ada performance element, yang bertanggung jawab untuk memilih aksi. Lalu ada critics, sebagai umpan balik dan menentukan bagaimana kinerja elemen perlu dimodifikasi agar lebih baik di lain waktu. Lalu yang terakhir ada problem generator, yang bertanggung jawab dalam menyarankan aksi yang mengarah pada pengalaman baru. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai 3D printing. Film pertama yaitu Ocean Egg menceritakan tentang sekelompok wanita berjumlah 8 orang yang hendak mencuri berbagai macam perhiasan. Tetapi, perhiasan utama yang hendak mereka curi ialah sebuah kalung bernama Toussaint. Dalam mereplikasi Toussaint ini, tentunya mereka menggunakan alat dengan bantuan teknologi yang sangat canggih. Dapat dilihat dalam cuplikan film di atas, mereka menggunakan 3D printing, di mana hasil dari 3D printing tersebut menggunakan zirconium. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui, 3D printing ini termasuk ke dalam agen kecerdasan buatan. 3D printing ini tidak bekerja sendirian. Benda ini memerlukan sensor untuk pemindaian atau scanning agar bentuk dari barang yang akan diduplikasi terlihat jelas dan nyata. Seperti yang terlihat dalam cuplikan, wanita tersebut menggunakan 3D scanning glasses atau kacamata sebagai scanner. Ketika hendak memindai gambar, harus memperlihatkan benda dari segala sisi seperti yang dilakukan oleh wanita di film Ocean Egg. Mengapa harus demikian? Ya, itu harus dilakukan agar wujud dari replika dan benda asli terlihat sama persis. Pemindaian gambar tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan sinyal sehingga jika terdapat keamanan yang sangat tinggi pada suatu ruang, seperti yang terdapat pada film tersebut, pemindaian akan terganggu. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya, 3D printing sebagai agen kecerdasan buatan mempunyai beberapa unsur yang mendukung dalam pembuatannya. Unsur pertama yaitu PEAS. Performance Measure agen ini ialah membuat replika dari suatu barang. Environment agen ini yaitu benda asli. Actuator agen ini yaitu kacamata dan alat dari 3D printing sendiri sebagai pencetak replika. Sensor pada agen ini ialah lensa pada scanning glasses yang memiliki struktur laser light-based 3D scanner. Ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam memindai objek 3 dimensi dengan cahaya laser terstruktur. Salah satu metodenya adalah dengan menembakkan cahaya laser ke objek. Kemudian, pantulan cahaya laser dari objek ditangkap dengan high-speed kamera. Tapi, karena hasil yang ditangkap oleh kamera berupa 2 dimensi, maka untuk mendapatkan hasil 3 dimensi yang diinginkan objek harus dipindai dari berbagai sisi. Nah, data ini selanjutnya dapat diubah ke dalam koordinat kartesian 3 dimensi yang kemudian dikirimkan ke alat 3D printing. Unsur kedua yaitu arsitektur agen.
Arsitektur 3D printing ini terdiri dari scanning glasses, komputer, dan alat 3D printing. Peranannya dapat dilihat saat scanning glasses yang di dalamnya terdapat struktur like sensor mengirimkan hasil pindaian objek ke komputer yang memiliki program untuk menjalankan alat 3D printing. Setelah itu, barulah dicetak sesuai dengan hasil pindaiannya. Hal ini merupakan penerapan dari konsep black box. Selain itu, ada juga konsep lain yang digunakan dalam arsitektur agen ini, yaitu BDI, Belief, Desire, Intention. Belief yang diketahui agen ini adalah tempat tosen disimpan. Bentuk kasar dari tosen dan objek lain yang tidak diperlukan untuk dipindai yaitu alas yang digunakan untuk meletakkan tosen. Desire dari agen ini adalah mendapatkan hasil pindaian yang detail dan jelas dari tosen. Sedangkan intention dari agen ini adalah memindai tosen dari banyak sudut supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat. Unsur ketiga yaitu tipe dan jenis agen. 3D printing ini termasuk ke dalam tipe goal-based agent karena agen kecerdasan buatan ini memiliki tujuan yang harus dicapai, yaitu memindai seluruh bagian dari tosen dengan detail menggunakan 3D scanning glasses dan membuat replikanya dengan bantuan 3D printing. Contoh agen kecerdasan buatan kedua kami ambil dari film Big Hero 6. Film ini menceritakan seorang remaja bernama Hiro Hamada yang sangat menyukai robotika. Ia menciptakan sebuah robot berteknologi magnetik yang diberi nama Microbot. Tapi Microbot ini tidak dapat bekerja sendiri. Ia perlu bantuan dari neural cranial transmitter yang berfungsi menyampaikan pesan dari sistem otak manusia ke mikrobot, sehingga mikrobot dapat dikendalikan dan membentuk bentuk yang diinginkan oleh pengguna. Seperti pada cuplikan video di atas, kita dapat melihat jika setelah neural transmitter digunakan, seperti menggunakan topi, barulah mikrobot dapat dikendalikan dan membentuk bentuk yang diinginkan. Kemudian, sebagai agen kecerdasan buatan, tentunya mikrobot memiliki unsur-unsur agen kecerdasan buatan. Unsur yang pertama adalah PAS. PAS ini terdiri dari 4 sub-unsur. Yang pertama ada performance measure. Performance measure agen ini adalah menjadi berbagai bentuk sesuai keinginan pengguna. Yang kedua, environment. Environment-nya adalah segala objek yang ada di sekitar pengguna. Yang ketiga, aktuator. Aktuator agen ini adalah neural transmitter dan mikrobot itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah sensor. Nah, sensor yang ada di agen ini ialah neural transmitter yang digunakan oleh pengguna dan di dalamnya terdapat fluorescent biosensor. Fluorescent biosensor ini berguna untuk memonitor aktivitas neurotransmitter di otak manusia. Neurotransmitter sendiri merupakan senyawa kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk menyampaikan pesan antar sel syaraf di otak manusia. Nah, nanti perubahan yang terjadi di fluorescent biosensor akan dideteksi oleh fotografi serat fiber, mikroskop stasioner, dan mikroskop kecil yang ada di kepala. Sehingga data-data itulah yang akan diolah kemudian digunakan untuk mengendalikan mikrobot. Unsur yang kedua adalah arsitektur agen. Arsitektur agen terdiri dari 2 konsep. Yang pertama konsep black box dan yang kedua konsep BDI. Pada konsep black box, agen menerima masukan data berupa pesan yang disampaikan dari sel syaraf manusia ke neural transmitter. Kemudian neural transmitter akan menyampaikannya ke mikrobot, sehingga dapat membentuk bentuk yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah BDI. BDI terdiri dari 3 aspek, yaitu belief, desire, dan intention. Belief dari yang diketahui agen ini adalah apa yang diinginkan pengguna untuk dibentuk dari mikrobot, sehingga mikrobot dapat membentuk bentuk itu sama persis seperti apa yang dipikiran pengguna. Sedangkan yang tidak diketahui adalah keadaan lingkungan dan keberadaan mikrobot lainnya, karena mikrobot ini tidak peduli dengan keadaan lingkungannya.
Yang penting ia dapat membentuk bentuk yang diinginkan oleh pengguna sama persis. Yang terakhir adalah intention. Intention agen ini adalah menggabungkan diri dan membentuk bentuk yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian unsur yang ketiga adalah tipe atau jenis agen. Menurut kami, agen ini termasuk dalam tipe simple reflex agen karena ia melakukan tugas berdasarkan persepsi saat itu dan melupakan apa yang diperintahkan sebelumnya. Tidak seperti tipe agen lain yang butuh banyak data dan tahap-tahap untuk menyelesaikan suatu tugas, Microbot ini melakukan apa yang diperintahkan pengguna saat itu. Setelah Hiro Tadashi mengilustrasikan mikrobotnya pada pameran robotik yang telah kita lihat sebelumnya, terjadilah kebakaran yang menyebabkan meninggalnya Profesor Calagan dan Tadashi, kakaknya Hiro. Namun ternyata hanya Tadashi lah yang merenggang nyawa, sedangkan Profesor Calagan terselamatkan karena mikrobot yang diambilnya. Setelah itu, Profesor Calagan menduplikasi magnet-magnet dari mikrobot dengan menggunakan bantuan part picking robot. Sesuai dengan namanya, robot ini merupakan robot yang digunakan untuk membantu mengambil suku cadang. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, part picking robot sebagai agen kecerdasan buatan memiliki beberapa unsur pendukung. Unsur pertama yaitu PEAS. Performance measure agen ini yaitu persentase suku cadang. Environment agen ini ialah sabuk conveyor, tempat pengumpulan suku cadang. Aktuator agen ini yaitu lengan dan tangan robot, dan sensor pada agen ini yaitu kamera dan sensor pada lengan robot, sehingga dapat mendeteksi barang yang perlu dipindahkan dan memindahkannya ke tempat yang lain. Unsur kedua yaitu arsitektur agen. Dilihat melalui konsep black box, agen ini menerima masukan dari kamera dan inputan pada lengan robot yang kemudian digunakan untuk mengambil dan memindahkan barang ke tempat yang lain, melainkan dengan konsep BDI. Belief yang diketahui agen ini adalah barang yang akan dipindah, sabuk conveyor, letak awal barang itu, tempat yang akan dituju saat meletakkan barang, serta barang-barang yang perlu dihindari. Desain agen ini adalah memindahkan barang ke tempat yang akan dituju, yaitu dari satu sabuk conveyor ke conveyor lainnya. Sedangkan intention agen ini, pertama, mengambil barang yang akan dipindahkan dari sabuk conveyor asal dengan lengan robot. Kedua, meletakkan barang yang dipindah ke sabuk conveyor tujuan. Unsur ketiga yaitu tipe atau jenis agen. Agen part picking robot termasuk ke dalam agen tipe rule-based agen karena agen ini memiliki tujuan untuk memindahkan semua barang yang telah ditugaskan pada agen tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, kami mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.